baik Bu Dini. Oke, baik. Bu Lola, kira-kira besok Ibu akan memberikan materi apa, Bu? Oke, insya Allah materi yang akan saya sampaikan yaitu materi tentang perubahan sosial, globalisasi yang ada di masyarakat Bu Dini. Oke, Itu, perubahan tersebut. sosial dan globalisasi yang ada di masyarakat. Betul sekali. Wah, kayaknya materi yang menarik nih, Bu. Ya. Nah, izin Bu, kira-kira kenapa nih Ibu memberikan materi tersebut? Oke, saya memberikan materi tersebut Bu Dini, satu, yang pertama karena perubahan yang ada di siswa ini atau di peserta didik kita ini banyak sekali mengalami perubahan Bu. Contohnya perubahan di bidang iptek yang dengan mereka menggunakan gadget atau laptop, mereka dapat digunakan ya untuk belajar Bu Din. Salah satunya itu. Terus yang kedua juga menambah ilmu pengetahuan mereka Bu Din, dari yang tadinya tahu menjadi tidak tahu menjadi tahu Bu. Gitu. Jadi karena ada perubahan yang paling signifikan di bidang teknologi. Betul ya Bu ya, sekali, Bu jadi Din. itu berpengaruh kepada perubahan sosial. Betul. Baik, oke Bu, materi yang menarik nih. Dan kalau boleh tahu nih besok nih strategi pembelajaran seperti apa yang akan Ibu gunakan ketika pembelajaran? Oke, yang akan saya gunakan strategi pembelajaran ini yaitu berdiferensiasi Bu Dini. Jadi di situ saya menampilkan konten serta model-model dalam bentuk video Bu Din. Gitu. Kira-kira menurut Bu Dini bagaimana? Bagus nggak tuh kira-kira? Wah, kayaknya seru Bu kalau misalnya video ya. Mudah-mudahan anak-anak antusias. Betul. Ada lagi Bu selain Sudah, video? selain itu mungkin saya ingin menampilkan apa ya Bu ya? Materi-materi itu dalam bentuk videonya berupa sosial drama sih Bu. Itu aja sih mungkin. Oh, jadi ada sosiodrama juga. Betul, Bu Waduh, Din. seru Iya, nih berkelompok. kayaknya nih. Betul Bu Din. Oke, sosiodrama yang akan ditampilkan oleh kelompok Oke, ya. kelompok masing-masing Oke, dengan tema yang berbeda. berarti ada diferensiasi konten Betul dan sekali. diferensiasi produk. Produk, Oke, betul. wah kayaknya seru nih besok anak-anak pasti antusias. Baik Bu, Bu Lola, kira-kira adakah hambatan atau kendala yang kemungkinan akan Ibu hadapi nanti ketika pembelajaran? Oke. Apa namanya Bu, kendala yang saya hadapi dalam pembelajaran itu banyak hal ya Bu ya. Antara lain yaitu mungkin siswa yang kelelahan Bu Dini. Kelelahan mungkin dia karena ngantuk ya ataupun kurang tidur. Biasanya kan seperti itu Bu. Iya. Sama ada beberapa siswa mungkin yang cara menangkap daya belajarnya itu cepat Bu. Ada juga yang susah atau sulit. Betul. Jadi kendala atau hambatan yang mungkin selama ini pernah Ibu alami gitu ya, yaitu anak yang mengantuk atau kelihatan lelah. Kemudian kedua, daya tangkap anak yang berbeda-beda ya. Memang pasti dalam satu kelas itu daya tangkap anak ada yang berbeda-beda. Ada yang tadi cepat ya Bu ya, ada yang sebaliknya gitu ya, lambat. Nah, kalau menurut Bu Lola untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut apa yang perlu dilakukan? Oke, yang saya akan sampaikan Bu atau evaluasi mengenai hambatan itu, saya pasti akan memanggil siswa itu dengan cara saya berinteraksi dulu Bu. Jadi saya panggil siswa tersebut, saya berikan nasihat ataupun dorongan mereka kenapa bisa seperti ini, bisa belajar. Kenapa kalian bisa seperti ini saat guru sedang menjelaskan? Seperti itu Bu. Oke, jadi dengan berkomunikasi ya, terus bertanya apa kira-kira yang menyebabkan. Nah, mungkin dicari solusi bersama gitu ya. Baik Bu. Bu Lola, insya Allah nih kayaknya mudah-mudahan besok saya akan hadir di kelas Ibu dan saya berharap pastinya anak-anak akan antusias, semangat, mudah-mudahan lancar pembelajaran Ibu besok ya Bu ya. Terima kasih karena Ibu sudah mau bersama-sama saya melakukan praobservasi saat ini. Dan besok kita bertemu di kelas sosiologi ya Bu ya, di kelas Ibu. Nah, kita akhiri praobservasi hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum anak-anak. Doakan Farid semoga yang keras masih bersama sosiologi ya. Oke, baiklah kita doa. Yuk. Siap.
Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan beberapa cerita yang menjadi video baik. Di sini kita akan menembak globalisasi yang sama dan pertahanan. Perkenalkan, saya Harfi. Di sini saya berperan sebagai Pak RT. Oke, kalian di sosiologis atau sosiologis. Beberapa kali dia bilang bahwa bakso yang diorder beberapa banyak yang sini buat mama kita. Tapi berapa lagi kerjaan mbak? Masih tahu nanti kalau belum kalau harus kita minta orang. Dari sejarahnya bahwa orang yang menjadi orang tuh menjadi kaya. Yang ada orang yang kaya makin kaya, miskin masih miskin. Sih, kayak bagaimana tuh? Saya dari itu masih makan suka mbak. Masih dulu makan suka. Kalau saya itu cuma beli kelompok satu yang doang.
Musik. Pak Edi keluar Pak. Pak Edi keluar Pak. Kalau dia mau keluar, saya akan bawa masuk ke ranah hukum Pak. Bola pemain ibu dan bapak. Istri gue, oh my god. Misi, ini ada apa ya? Oh ini, saya dari PT Jaya Aduh, balas dulu aku gitu sama temennya kok ada lagi yang datang sih. Aduh, harus sudah sekarang bisa minjem duit pasti buat main judul. Gaya banget sih. Aduh, ibu, sayang. Sebenarnya kita balik ke saya seperti itu main terus saya pikir saya bakal masih bahagia buat keluarga saya waktu itu saya cuma mau berkarya. Pak Edi, saya juga nggak nampak masih dapat dari mana. Saya yang punya keluarga Pak. Jadi Bapak tahu kamu harus dibayar ya Pak. Karena bagaimanapun kita anak kita Pak. Begini saja jadi bagaimana kalau kita bekerja sama untuk lunasi hutang ini? Kita di sini siap untuk membantu Pak Edi. Aduh, mamanya dia orang miskin dan baik aja. Apa kita jualin aja di barang di sini? Tapi bagus tuh. Kita coba kali di TV. Maka sesungguhnya URT, RT, dan Loli, saya janji baik buat saya dan keluarga saya. Kalau begitu, saya akan bicara dengan dulu Pak. Supaya utang Bapak bisa dicicil kalau pembayarannya. Saya juga belum sulit berapa Pak. Baik, terima kasih semuanya. Ya, mungkin ada yang mau bertanya tentang Silakan, ada yang mau menunjukkan?
Kalau menurut saya itu yang pertama itu dari diri sendiri, kita harus khawatir gimana diri kita. Untuk itu juga harus belajar buat sama diri kita. Kalau perlu dikasih duit, kalau misalnya emang buat gimana yang nggak dibeli duit. Sebagai tersangka, Seharusnya itu menggunakan uang dengan maksimal-maksimalnya, maksudnya kurang di misalnya atau bukan kebutuhan di luar konsumen, jadi bisa memaksimalkan. orang ya. Dari mana saya? Sekarang buat kelompok 7. Kembali. Sekian, saya tutup dulu. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada yang salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2, ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bapak. Jadi kami akan menampilkan video drama globalisasi di bidang politik dan hukum. Kami mengambil judul jerat korupsi dan dinamika politik. Halo semuanya, kali ini kami akan mengambil tema yang bertema globalisasi di bidang politik dan hukum dengan judul jerat korupsi dan dinamika politik. Di sini saya berperan sebagai Patri. Saya berperan sebagai Kajaya. Saya berperan sebagai Budi, sebagai korupsi. Ini jadi depan. Semua jadi dari ekonomi kita. Tapi sekarang tersisa dalam kesehatan. Maka dari kenapa untuk sepanjang tahun di tempat ini dunia politik Islam dengan dinamika yang sudah bisa kita prediksi. Tapi di tema yang selanjutnya ini tentang keputusan publik dan hukum yang tahu.
aku datang ke Rema itu kita mengakui global bisa aku di era modern sendiri boleh memiliki kalian tidak ada aku tahu tapi kalau politik buat aku merasa tidak saya yang politik sama berat dan aku terjebak di dalam saudara pilihan saya dalam pekerjaan kemungkinan kali ini justru kita harus semakin kuat memegang kamu harus mengaku kesalahanmu dan menghadapi konsekuensi itu. Jika kamu berbukti bersalah, tidak ada jalan lain selain menerima hukuman. Orang tua Anda bisa mengajak tidak besar, tapi lebih dari itu ini menjadi faktor bagi anak adalah mengontrol, bukti mengontrol keadilan dan lebih dari sebelumnya. Bahkan dalam konteks hukum dan politik yang memang bersatu. Kalian benar, aku harus mengakui sebenarnya di tengah perkembangan hukum yang semakin cepat ini, aku tak bisa bersembunyi. Hukum masih ditegakkan dan aku akan menghadapi apa yang sudah berlalu. Aku akan selalu mengingatkan, tapi ini adalah pelajaran berkomunikasi. Politik satu ketika mencari hukum dan hukum harus di atas segala, terutama di era sekarang yang semakin membuka dan transparan.
membangun infrastruktur di daerahnya, namun Pak Jaya malah korupsi dana tersebut, dan akhirnya ketahuan dan ditangkap polisi. Jadi perkembangan yang ada dalam video kami itu perkembangan dalam sektor politik. Di mana kita tahu bahwa zaman dulu ini masih kurang. Ini kalau misalnya ada kasus masih tidak terbuka, atau kayak ada tindak-tindak. Kalau zaman sekarang hukum itu udah makin maju. Kalau ini setiap ada kasus udah lebih gampang, makanya kayak kita masih ada yang dia korupsi tapi dia akhirnya nggak bisa berbohong gitu, nggak bisa mengelak mereka. Dari yang masyarakat apakah ada oke, silakan dong. Kita tahu korupsi itu gimana cara kita menghadapi itu supaya kita berubah perbuatan ini. Oke, mungkin dari diri sendiri aku ya, mungkin anak tidak lulus ya, masih dari diri sendiri buatkan kayak tidak terjun dengan tidak, dan juga mungkin dari ada dari pemerintah juga dari belakang punya di pasar juga. Jadi awalnya dari kita ya, ada namanya rutin ya, kenal-kenalan mana yang tidak pantas dan mana yang pantas ya, harus disiplin diri. Oke, berikutnya apa namanya itu pertanyaan? Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, baik ya kelompok selanjutnya silakan. Kelompoknya saya. Yang pakai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menaikkan video kami yang berjudul Modernisasi Bidang Ekonomi. Saya Fabrice Nurulkasia, saya Khairil. Masih ada
aku mau punya bukunya, bilang mau belajar. Lihat aku punya buku Tokyo baru dong. Kamu mau nanya sama aku? Mau, tapi aku belum punya bukunya. Ayo kita belajar aja. Kamu mau? Aku juga belum mulai sih. Kamu kayak gimana? Gini, oh, belum pasir ya? Kayaknya aku butuh deh. Apa deh? Ini buat kamu buat kasih reva sama kalian. Jadi kita belajar bahasa Inggris ya. Nah, itu dia oh, oke. Makasih ya, aku jadi paham. Oke. Belajarnya sekarang sekarang tinggal pakai kode. Lagi udah haus banget gak sih? Panas? Iya sih, bener. Aku udah ngebayangin apa-apa, ayo punya. Saya jadi rumah aja. Jadi kalau dia mau ngomongnya sih ya, gimana dong? Ya elah, santai aja, jangan sekarang. Kan kita nggak perlu tahu doang kan. Kita bisa pakai QRIS, GoPay, dan lain-lain. Oke banget. Jadi ya, saya jadi mana sih ya? Itu tuh ada gimana ya? Ayo, Kemudian dari tampilan dari kelompok kami, apa ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, saya tutup. Ekonomi tadi ya? Silakan tahu. Saya mau bertanya saya mau nanya. Kalau misalnya Inggris, bisa Inggris doang gimana?
bayar itu biasanya itu adalah uang cash. Jadi kalau kita udah ada kayak gitu tuh habisnya sebenarnya uang cash dan jaga-jaga juga. Nah ya udah ya. Nah, Oke, mungkin tadi bisa dilihat kan ada pembayaran ke Bank Indonesia. Ya, ini kan kita sudah bayar pakai kris ya. Dulu saya pernah beli salah satu makanan itu, dia nggak bisa terima pakai sama sekali, cuma bisa. Itu kan kita mengganti uang cash ya. Menurut kalian ini kris ini kan termasuk positif atau negatif sih kan bisa sebagai pengganti cash. Misalnya orang yang nggak punya kris itu cuma punya cash. Cuma pas sudah beli, ternyata cuma pembayarannya cuma bisa kris doang. Gimana ya? Kalau menurut saya itu pastinya ada positif dan negatifnya. Kalau positifnya itu kita nggak perlu kayak repot-repot bawa cash dan lain-lain. Tapi ada juga dampak negatifnya. Dengan kita cuma scan itu tuh kayak kita nggak merasa kalau kita ngeluarin duit. Jadi kayak oh ya udah scan aja kayak gitu. Jadi lebih apa ya, lebih boros juga dalam lebih mudah ya, jadi lebih mudah scan. Kalau dampak positifnya ya, tapi kalau negatifnya apa? Kita gampang itu apa ya? Tapi kita nggak terasa kalau itu sebenarnya tidak terasa ya, tidak lalai. Itu kan terasa kita lalai. Kemudian kalau bawa uang tunai juga tapi ya bijaksana ya. Bawa banyak bisa hilang ya kan, sama beda seperti kan, begitu menggunakan handphone ya, karena isinya lagi. Jadi pokoknya di zaman yang modern ini ya seperti yang apa sih namanya 3 ya. Satu tampilkan itu berarti benar-benar ya fungsinya apa namanya belanja online ini ya fungsinya itu sangat banyak ya. Apalagi yang sekarang gitu kan ya. Zaman modern ini kita tidak perlu ya. Paham ya? Seperti ini ya. Oke, bagus kan videonya benar? Bagus. Tapi ada negatifnya nih. Kamu tadi topinya jangan pakai sekolah ya. Ya, padahal bagus tuh, cakep ya. Udah bagus sih ya. Ada bentuknya ya, tinggal tambahin. Kita bikin ulang lagi aja. Dan dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya tidak ada ya. Tidak diajukan nanti kalau misalkan sebenarnya tidak berpartisipasi ya dari saya. Semua ada tugas masing-masing ya. Enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jak. Jadi sekian presentasi dan drama sosiologi kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ada yang mau bertanya? Dan silakan Nabila ya Nabila. Silakan berdiri.
Ada satu jawabnya. Pendapat kalian semua. Semua ada tugas masing-masing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Ibu dan teman-teman semuanya. Dan di sini kami dari kelompok 4 ingin memperlihatkan video sosial drama kami yang berjudul penyebaran hoax penyalahgunaan media sosial. Nah, jadi bisa dilihat dari judulnya, tema yang kita ambil itu globalisasi di bidang teknologi. Ya.
Dalam mencoba kita petik, kita harus menyerap informasi, tapi jangan menelan mentah-mentahnya. Kita harus bisa menyaringnya dulu, berpikir kritis, apakah informasi itu benar, dengan buktinya jelas atau tidak. Dan jadinya kita orang juga harus bisa menyaring informasi yang kita dapatkan tanpa harus kita menelannya mentah-mentah. Oke, dari video kami ini ada yang bertanya. Oke, silakan. Yang bertanya ya? Tidak? Tidak paham semua ya? Oke, bagus. Tepuk tangan buat kelompok terakhir ya. Oke, duduk semuanya ya. Duduk semuanya. Oke, jadi dapat diambil dari tema kita atau globalisasi bahwa globalisasi merupakan suatu proses ya, dari peradaban manusia yang belum mengenal apa-apa ya menjadi manusia yang lebih modern ya, baik dari pengetahuan dan teknologi ya kan, hukum, keamanan, pendidikan sampai ke ekonomi ya yang bisa ketemu. Oke, sampai di sini coba ya kita satu orang siswa untuk menyampaikan ya sedikit sendiri. Coba silakan Nak, siapa yang bisa? Oke, silakan. Arsya, ayo. Berdiri. Silakan Arsya. Pembelajaran hasil refleksi pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Karena kita jadi mengetahui lebih banyak soal globalisasi di era kita pada masa remaja yang Gen Z ini. Kamu bisa menggunakannya ya? Ya. Tentunya bisa sebutkan ya, Nasi, apa aja sih yang kamu dapat ambil dari globalisasi atau era globalisasi ini? Handphone, Oke, handphone ya? Ya. Terus? Jadi bisa zoom sama keluarga yang Jauh ya? Oke, video call ya, bisa ya. Oke, terima kasih Nasa, tepuk tangan buat teman-teman. Untuk pembelajaran ini kita sudahan dulu ya. Selanjutnya, ya, dengan dokumen-dokumennya. Kurang lebihnya, Ibu mohon maaf ya, Nak, ya. Apabila ada kesalahan, terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum Bu Lola. Waalaikumsalam Bu Dini. Apa kabar Ibu Lola? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Terima kasih ya Ibu Lola, kita bisa bertemu di hari ini. Kemarin kita sudah melaksanakan observasi di kelas pembelajaran Ibu, pelajaran sosiologi di kelas 12 ya Bu. Betul Bu. Nah, hari ini kita bertemu kembali tujuannya untuk melakukan pasca observasi. Apakah Ibu Lola sudah siap? Sudah siap Bu Dini. Baik, kita mulai ya Bu ya. Ya, Bu Lola, kemarin saya sudah mengamati kegiatan pembelajaran Ibu Lola. Nah, menurut Bu Lola nih, sebagai refleksi, apakah kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Ibu buat dalam modul pembelajaran? Oke, menurut saya Bu, refleksi yang akan saya kemarin ditampilkan itu sudah sesuai Bu dengan tujuan pembelajaran saya, dengan materi saya itu kan tentang perubahan sosial, globalisasi serta modernisasi di bidang iptek Bu. Sedangkan iptek itu pada saat ini sangat berguna sekali ya Bu. Contohnya saja teknologi. Teknologi itu yang dilakukan oleh siswa sangat bermanfaat. Misalnya dia bisa berkomunikasi dengan teman lain ataupun membuat dari segi-segi pelajaran yang kita tampilkan atau saya ajarkan. Begitu Bu. Jadi menurut Bu Lola sudah sesuai ya Bu ya. Betul sekali. Dengan tujuan pembelajaran dalam modul yang Ibu buat, di mana ini mengenai perubahan teknologi atau iptek ya. Betul. Dan yang memang sehari-hari terkait dengan modul. Baik, Bu Lola, selanjutnya kira-kira nih menurut Bu Lola strategi pembelajaran seperti apa yang akan Ibu kembangkan? Oke. Menurut saya yang akan saya kembangkan yaitu strategi pembelajaran yang berdiferensiasi Bu, ya, di mana siswanya itu harus aktif dalam pembelajaran tersebut ya. Kita bisa lihat dari mereka saat menjelaskan ataupun ada pembagian kelompok Bu Dini. Pembagian kelompok itu kita susun secara sistematis ya, dari mulai mungkin berapa siswa yang terlibat. Nah, seperti saya dalam pembelajaran saya itu saya membagi menjadi 4.
4 orang tiap anggotanya. Mereka terlibat ke dalam suatu pembelajaran itu, misalnya contohnya satu sebagai membuat ide ataupun yang akan mereka buat itu, misalkan contohnya Bu bertemakan tentang sosial, mereka harus ada idenya seperti apa temanya akan mereka ambil, seperti itu jadinya sampai dengan menyajikan. Jadi strateginya melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan pembuatan kelompok ya, diskusi kelompok ya Bu ya. Kalau diskusi kelompok tersebut menurut Ibu efektif dan menariknya seperti apa tuh Bu? Menurut saya kalau diskusi kelompok itu Bu, semua siswa terlibat Bu. Mereka menyaksikan, mereka berkolaborasi dengan kelompok lain, yang nantinya akan terlihat bagaimana siswa yang aktif, bagaimana siswa yang tidak aktif itu terlihat Bu. Dan bagaimana siswa itu mengadakan ide-idenya itu sangat bervariasi Bu. Karena semua tema sudah saya berikan, mereka sudah menambahkan ide dan tema tersebut. Jadi melalui diskusi kelompok, murid-murid bisa berperan aktif dan mengeluarkan ide-ide kreatifnya ya. Nah kalau menurut pengamatan Bu Lola kemarin ketika pembelajaran, ini murid-murid sudah terlibat semua belum Bu? Menurut saya sudah terlibat semua Bu, karena saya melihatnya mereka satu sama lain saling berinteraksi Bu Dini, saling berkomunikasi satu sama lain, jadi tercapai dari semua yang akan saya bagikan kepada sub-sub tema tersebut. Iya. Oke, Bu Lola kemarin kan sudah melakukan pembelajaran diferensiasi, salah satunya dengan diskusi kelompok ya. Betul. Nah kemarin diskusi kelompoknya dengan tema apa Bu Lola? Perubahan sosial. Perubahan sosial. Metodenya apa kemarin Bu? Metodenya itu adalah mereka drama Bu, sosiodrama. Betul. Oke, sosiodrama. Ya, menurut pengamatan saya sudah anak-anak memang sangat antusias ya Bu ya. Kemudian memang terlihat kerjasamanya. Nah kalau menurut Bu Lola sendiri, apakah teknik sosiodrama ini kira-kira nanti apakah bisa berperan dalam peningkatan strategi pembelajaran Ibu atau gimana Bu? Menurut saya dalam pembelajaran strateginya nanti itu akan sangat efektif Bu Dini, karena semua siswa terlibat dan aktif sekali dan berperan aktif, karena terlihat di situ ya dalam kehidupan mereka sehari-hari itu terlihat nampak jelas mereka berperan sebagai apa dalam tema tersebut. Itu. Apakah ada kendala? Bagaimana kira-kira menurut Bu Lola tuh kendala-kendala yang Ibu mungkin hadapi ketika pembelajaran? Ya. Menurut saya kendala yang kemarin saya alami yaitu ada beberapa siswa yang tidak fokus mereka dalam temannya yang berpresentasi ya, ataupun sedang menyajikan video tersebut. Contohnya misalkan ada yang tertidur, kemudian mungkin ada yang berbicara dengan kelompok lain seperti itu. Tapi insya Allah dapat atasi seperti itu ya. Menurut Lola gimana tuh untuk anak-anak yang kurang fokus tadi gitu ya, bagaimana untuk tindak lanjutnya? Oke. Yang saya akan tindak lanjuti yaitu kepada siswa yaitu dengan cara memanggil Bu Dini. Saya panggil ya lewat komunikasi atau berinteraksi langsung kepada siswa tersebut agar mereka dapat minimal menilai diri mereka, oh ya perbuatan saya itu salah di saat pembelajaran, saya tidak fokus karena guru saya dan teman-teman saya sudah menyajikan video tersebut gitu. Jadi pendekatan personal terhadap ya siswa, ya betul, terhadap siswanya langsung. Oke Bu Lola, setelah kita melaksanakan observasi, kira-kira perasaannya Bu Lola seperti apa nih? Perasaannya sangat menyenangkan Bu, itu dapat memotivasi saya biar saya nanti di saat pembelajaran berlangsung saya lebih termotivasi lagi Bu, semangat lagi saya untuk mengajarnya, bisa menjadi guru yang profesionalitasnya tinggi yang akan saya capai nantinya. Itu Bu Dini. Mudah-mudahan ya Bu dengan kegiatan ini tadi menurut Ibu sangat senang gitu ya, dan mudah-mudahan tertantang gitu ya Bu ya. Kalau dari ini kegiatan ini kira-kira rencana tindak lanjut untuk kedepannya pengembangan diri Bu Lola sendiri seperti apa Bu yang akan Ibu lakukan? Saya akan banyak mengikuti pelatihan-pelatihan Bu, ataupun referensi-referensi dari sumber lain ataupun dari teman sebaya ataupun teman guru Bu. Dan nanti ada yang memberikan masukan kepada saya ataupun nanti yang menjadi istilahnya pendamping saya gitu Bu dalam pembelajaran. Misalnya contohnya saya berkolaborasi dengan guru lain, contohnya dengan Bu Dini misalnya sebagai guru BK ya, dengan guru BK atau dengan konseling, nanti bisa kita berkolaborasi. Nah seperti itu Bu Dini yang akan saya lakukan nantinya. Oke, jadi pengembangan dirinya Ibu melalui mungkin ikut pelatihan, kemudian Ibu akan melakukan kolaborasi dengan
bidang-bidang pelajaran lain gitu dengan guru lain gitu ya. Itu kira-kira menurut Bu Lola untuk bisa dilaksanakannya kira-kira rencananya seperti apa nih Bu untuk kolaborasi dengan teman-teman atau mata pelajaran lain? Rencana saya mungkin dengan ini ya Bu ya, saya ke tempat ataupun ke suatu tempat, saya observasi dulu Bu tempatnya bagaimana tempat ini misalkan menarik, apakah dari segi misalkan temanya Bu, apakah itu bagus atau enggak kita capai. Misalkan contohnya tentang perubahan sosial Bu, kita misalkan segi mengambil tema tentang kehidupan yang sekarang Bu, sama yang kehidupan yang zaman lalu, misalkan kota tua seperti itu Bu, kita bisa kan ya Bu berekreasi sekalian berinovasi gitu, atau melakukan video wisata seperti itu dengan kolaborasi dengan mata pelajaran lain ya. Menarik juga itu sepertinya Bu ya. Oke, baik Bu Lola, kan dari hasil observasi memang saya mengamati beberapa hal tadi terkait murid sudah antusias ya Bu ya, dan semangat. Bu Lola juga sudah bisa mengelola kelas dengan kondusif. Nah, mudah-mudahan untuk selanjutnya kegiatan pembelajaran Ibu lebih sukses lagi, pembelajarannya bisa lebih inovatif dan anak-anak lebih semangat gitu ya Bu ya. Ibu Lola, terima kasih atas kegiatan pasca observasi kita, terima kasih atas semua sharingnya, dan saya mendapatkan pembelajaran juga dari Ibu Lola. Terima kasih ya Bu Lola ya. Sama Bu Dini. Oke, alhamdulillah kita sudah bisa melaksanakan pasca observasi. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.